Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Erni Nurila SPD MMPD. Kita sudah sampai pada bab 6, yaitu tentang kritik dan esai sastra. Bab 6 tentang kritik dan esai sastra, yaitu akan mengupas 5 bagian. Yang pertama, A. Pengertian, jenis, dan ciri kritik serta esai. B. Perbandingan kritik dengan esai sastra. C. Penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. D. Analisis sistematika dan kebahasaan kritik sastra dan esai. E. Penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. A. Pengertian, jenis, dan ciri kritik serta esai. Pengertian kritik sastra dan esai. Jenis kritik sastra dan esai, yaitu ada jenis kritik sastra, jenis esai, ciri kritik sastra, dan ciri esai. Kritik sastra merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif, sedangkan esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jenis kritik terdiri dari 1. Kritik sastra intrinsik, 2. Kritik sastra ekstrinsik, kritik deduktif, kritik induktif, kritik impresionik, kritik penghakiman, dan kritik teknis. Sedangkan jenis esai, 1. Esai deskriptif, 2. Esai tajuk, 3. Esai cukilan watak, 4. Esai pribadi, 5. Esai reflektif, dan 6. Esai kritik. Ciri-ciri kritik sastra: 1. Memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. Yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra. Yang ketiga, menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. Yang keempat, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Yang kelima, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Yang keenam, tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Ciri-ciri esai: 1. Berbentuk prosa, 2. Singkat, 3. Memiliki gaya pembeda, 4. Selalu tidak utuh, 5. Memenuhi keutuhan penulis, 6. Memiliki ciri pribadi atau bersifat personal. B. Perbandingan kritik dengan esai sastra. Itu bisa melihat dari mengidentifikasi unsur pendukung kritik dan esai. Yang kedua, merangsang kritik dan esai memperkirakan, mengembangkan kritik dengan esai, membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Berdasarkan pengetahuan, perbandingan kritik esai bisa juga berdasarkan sudut pandang penulisnya. C. Penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Kritik dan esai menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra dan menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Tahap-tahap menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra. 1. Ada tahap deskripsi,
2 tahap penafsiran, 3 tahap analisis, dan 4 tahap evaluasi. Langkah-langkah menyusun paragraf dalam menulis esai: 1. Menentukan judul esai, 2. Menentukan topik permasalahan, 3. Menentukan tujuan penulisan esai, 4. Menentukan jenis esai yang akan ditulis, 5. Membuat kerangka paragraf, 6. Membuat paragraf pembuka, 7. Membuat paragraf pengembang, dan 8. Membuat paragraf penutup. D. Analisis sistematika dan kebahasaan kritik sastra dan esai. 1. Membandingkan sistematika kritik sastra dan esai. 2. Menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai. Sistematika kritik dan esai, yaitu kalau kritik itu ada argumen. Yang pertama argumen, yang kedua pernyataan pendapat atau tesis, dan yang ketiga penegasan ulang. Sedangkan sistematika esai, 1. Pendahuluan atau disebut pernyataan umum, 2. Isi atau disebut argumen, 3. Simpulan atau disebut penegasan ulang. Kebahasaan kritik sastra dan esai, 1. Menggunakan pernyataan persuatif, 2. Menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari, 3. Menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya, 4. Menggunakan kata kerja mental karena bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan pendapat. Penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Mengonstruksi kritik sastra dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Yang kedua, mengonstruksi esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Silakan Anda bisa mencari lagi materi berikutnya yang lebih jelas lagi. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.